mulai kita selawat bersyukur dulu ya, biar hatinya tenang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masaikhina wa muallimina wa talibatana min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di awal Ramadan, di awal atau tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah, kita masih dipanjangkan umur oleh Allah sehingga Allah berikan kesempatan kita berjumpa dengan Ramadan yang kata Rasul syahrul azim, syahrul mubarakun, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana bulan ini nafas kita itu menjadi ibadah, tidur menjadi ibadah. Ya, orang yang dia bernafas saja seperti melaksanakan baca tasbih. Bahkan doa-doa wa doa mustajabun, doa-doa dijabah, wa dhanbuhu maghfurun, dosa-dosa diampuni. Oleh karena itu, jika ada orang yang tidak senang, tidak suka, tidak gembira dengan Ramadan, maka orang ini berarti sakit hatinya. Kalau orang yang sakit saja yang tidak bisa merasakan apa nikmatnya sesuatu. Ada orang sakit sariawan, makanan yang enak juga dibilang gak enak, gitu ya. Makanan seenak apapun tetap dibilang gak enak. Kenapa? Karena sakit lidahnya. Demikian juga bicara masalah hati, ketika itu ada hatinya sakit, maka dia tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan betapa nikmatnya bulan Ramadan. Maka alhamdulillah hari ini hati kita insya Allah hidup semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setiap Ramadan kita selalu mengadakan kegiatan di waktu subuh, namanya kuliah 7 meter untuk 7 menit lebih ya, apa cuma istilah saja. Ada yang bilang kuliah subuh atau ngobrol pagi-pagi, nah gitu enak tuh. Kita ngobrol aja hari ini. Dan setiap bulannya Ramadan itu kita tetap berseri. Dulu pernah kita mengatakan bahwa seri tentang Sirah Nabawiyah. Jadi bersama dengan kita bahas tentang dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian kisah-kisah para sahabat yang sudah kita lakukan. Dan itu berurutan dari awal sampai akhir. Dan insya Allah Ramadan ini kita adakan tema kita tentang doa. Dan ada doa-doa yang kita lakukan di dalam hal ini yang nanti akan berseri. Ada doa terhindar dari hutang, ada doa ingin kaya, ada doa ingin mustajabun doa, banyak doa-doa yang lain, ada doa ingin anak yang soleh. Dan ini semuanya pewaris dari Rasulullah SAW yang memang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat selalu berdoa dengan apa yang didoakan oleh Rasulullah. Bukan dia bisa bahasa Arab, bisa. Abu Bakar bisa, Umar bisa, karena bahasa Arabnya fasih, bisa merangkai kata-kata. Tapi lebih senang dia berdoa dengan apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa itu doa? Doa itu permohonan dari level yang bawah ke level atas, itu doa namanya. Doa itu artinya permohonan dari level yang bawah kepada level yang atas. Kalau dari level atas ke bawah namanya bukan permohonan, bukan doa, namanya instruksi.
Dalam bahasa Arab disebut dengan amr, perintah. Misalnya kalau Pak RT nyuruh ayo kerja bakti, itu artinya perintah. Ya, kalau kita ngajak kepada yang meminta kepada yang lebih tinggi, namanya permohonan. Kepada Allah kita meminta, ya, karena kita lebih rendah dari apa yang kita minta, gitu. Kalau yang selevel namanya ajakan. Ketua DKM Musola, ayo ngajak kita kerja bakti, itu artinya ngajak bukan perintah, karena pasti ketua DKM-nya juga ikut kerja bakti, paling tidak ikut ngeliatin, paling tidak ikut ngeluarin, ya, minuman insya Allah keluar, tapi jangan sekarang. Ya udah kemarin, kalau mau juga ntar malam. Ya, ngadain buka puasa bersama sudah ada itu, ajakan namanya di DKM. Ya kan nanti maghrib, jangan ajakan buka puasa bersama, kita buka puasa bersama-sama zuhur. Oh, itu namanya melunjak. Nah ini, jadi permohonan itu antara level bawah kepada level atas. Ini menunjukkan bahwa permohonan menunjukkan kita ini orang yang lemah. Kita ini tidak punya kemampuan. Kita ini butuh bantuan. Karena tidak mampu, maka doa itu kita lakukan. Dan ternyata doa juga adalah perintah. Perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Doalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Kalimat ud'u itu artinya fi'il amr, perintah. Berdoalah kamu, itu perintah dari Allah kepada kita. Kalau demikian, berdoa berarti ada pahalanya karena melaksanakan perintah Allah. Orang yang berdoa artinya mendapatkan pahala dari apa yang dia doa. Kalaupun belum dilaksanakan, belum terjadi apa yang dia minta, belum dikabulkan, tapi perintah Allahnya itu sudah membawa pahala buat kita. Itu jadi doa itu banyak. Doa kepada Allah mau ribuan juga nggak apa-apa. Kita bikin daftar permintaan kepada Allah dengan bahasa kita. Dengan bahasa kita minta sama Allah tuh. Boleh. Allah senang dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah. Semakin banyak doa, semakin senang Allah. Berbeda dengan kita dalam ilmu tauhid kan begitu. Berbeda dengan manusia, semakin banyak minta semakin kesel. Pertama minta dikasih, kedua kali minta dikasih, ketiga kali minta mulu kan begitu. Kesel kita. Tapi Allah tidak. Nah, ada doa-doa itu nanti dalam sholat. Kenapa? Karena Islam itu agama doa. Islam itu agama doa. Coba kita periksa, adakah dalam Islam ini yang tidak ada doanya? Kayaknya nggak ada. Dari mulai mau tidur sampai bangun tidur, itu semua ada doanya. Mau tidur, doanya apa? Kalau mau balik lagi, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika, dengan nama Engkau ya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Doa. Bangun tidur, ada doanya enggak? Ada. Ini belum perinci. Ketika nanti dalam tidur juga ada doanya. Ketika kita miring kanan ada doanya, miring kiri ada doanya. Itu Islam tuh. Yang kita singkat saja. Setelah bangun tidur ada doanya. Allahumma berkata, tidur makan lagi aja. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya telah menghidupkan setelah mematikan. Jadi kita waktu tidur dimatiin tuh, rohnya kembali kepada Allah. Makanya sepinter-pinternya orang dalam tidur mah bodoh. Ya, Habibie bisa bikin pesawat terbang, matematika yang luar biasa, bahasa Inggris, bahasa Jerman dia kuasai. Begitu tidur mah ditanya 1 tambah 1, jadi diem. Kenapa bodoh orang tidur? Dibangunkan kembali, akhirnya dihidupkan kembali. Kita bersyukur pada doa. Bangun kemudian tidur, nah kita ke kamar mandi.
mau masuk kamar mandi apa doanya? Ada doanya. Allah mau barik lana, berikan lagi doanya mandi itu doang. Sampai mau melakukan hubungan suami istri, Allah mau barik lana. Emang kenapa? Kan mau makan, gitu begitu. Nah, masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari setan perempuan dan setan laki-laki. Ternyata banyak tuh setan di dalam kamar mandi, yang laki-laki ada, yang perempuan ada. Kita berlindung. Kemudian di kamar mandi ada kaca, ada doanya. Setelah kamar mandi keluar ada doanya. Ya. Kita mau minum, mau makan, ada doanya. Apa doanya? Di sini Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Jangan main-main dengan Allah barik lana. Setan aja takut sama anak kecil. Anak kecil ketemu setan, ketemu kuntilanak, ketemu pocong, kagak lari. Dia nggak bisa baca doa kursi, doa makan. Allah barik lana fi ma razaqtana. Setan kabur, ditanya sama temennya mau apa? Deh, gua mau dimakan. Begitu. Nah itu. Setelah makan ada doanya. Mau keluar rumah ada doanya. Masuk ke rumah ada doanya. Naik kendaraan ada doanya. Maka Islam itu agama doa. Sholat pun artinya doa. Bilullah, menurut bahasa, sholat itu artinya doa, permohonan. Karena di dalam sholat itu ada isi-isi doanya. Nanti kita kupas dalam sholat dulu. Ini pada punya utang kan nih? Pada punya utang kan? Pada punya utang? Cuk yang punya utang. Semua punya utang. Semua punya utang. Bahkan ada yang terlilit hutang, yang hidupnya susah gara-gara hutang, yang berdusta dan berbohong tiap hari gara-gara, yang ribut dengan istri gara-gara, yang ribut dengan tetangga gara-gara, yang ribut dengan perempuan lain gara-gara hutang. Beda-beda itu kan, hutang. Itu ternyata kita kagak ngamalin wiridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa Rasulullah yang kalau kita baca, menurut Imam Nawawi kita akan dihilangkan atau dihindarkan dari hutang. Ini dalam Sahih, dalam sarahnya Sahih Muslim itu. Ya. Imam Nawawi menjelaskan doa ini bisa menghilangkan kita terhindar dari hutang. Kemudian ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa ketika doa ini dibaca, beberapa hal akan terhindar. Terhindar dari bahayanya hutang. Ternyata hutang itu bahaya, Pak. Bahaya nggak hutang itu? Bahaya. Secara fisik, mental orang itu apa tuh? Udah kena mental. Malam susah tidur, siang takut orang. Ya kan? Orang punya utang kan? Ada orang datang, udah buru-buru aja. Kita bilangin emak ya. Kalau ada yang kemarin nyari emak, bilangin emak nggak ada. Ya anak mah jujur. Begitu assalamualaikum, ada banyak. Kata emak tadi bilang, kalau ada yang nyari, bilangin emak nggak ada. Begitu. Ya, jujur tuh bocah. Takut sama orang. Malam susah tidur, siang migrain tiap hari. Kepala itu pusing, bahaya secara fisik. Ya kan? Apalagi kalau udah tagihan segala macam tuh, kontrakan belum bayar, motor mau ditarik, anak sekolah belum bayaran, di warung udah nagih aja. Puyeng nggak kira-kira? Mati. Ternyata ini gara-gara kita ngamalin doa ini. Kita doanya dikasih tahu. Tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan hanya itu. Dengan doa ini kita akan terhindar dari terlilitnya hutang. Jadi hutang itu baru hutang, gali lubang, tutup lubang. Lubang ini belum penuh, yang mana udah digali, namanya terlilit hutang. Apa kata Oma apa tuh? Gali lubang, tutup lubang. Lubang yang satu digali, yang lain lebih besar. Bayar hutang dengan hutang lagi. Bahkan yang lebih parah, bahayanya kata Rasul, orang itu berdusta. Nah, maka doa itu ada dalam hadis riwayat Aisyah itu.
Doa hadisnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kana yad'u fis sholati. Ada di dalam sholat itu siapa? Rasulullah SAW wa yaqulu, itu selalu berucap di dalam sholat. Kapan mengucapnya? Ketika nanti dalam tahiyat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzika minal ma'sami wal maghrami. Ya. Kata Rasul, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, dan aku berlindung kepada Allah dari lilitan-lilitan hutang. Kemudian sahabat kira bertanya, ya Rasulullah, kenapa koma aktsaro? Ya, apakah kenapa engkau itu banyak satadamu, ya, memperbanyak itu berdoa, ya Rasulullah, minal maghromi, dari berhutang, ya Rasulullah, engkau kok selalu baca itu dalam sholat, banyak baca itu. Emang kenapa? Kalau kata kita mah, emang penting apa itu doa? Begitu. Apa itu kata ya Pak? Penting apa itu, buat apa doa begitu banyak-banyak? Qala, kata Rasul, innar rajula, sesungguhnya seseorang yang murami banyak hutang itu, haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Ini hadis riwayat Imam Muslim, sahih hadisnya. Kalau dalam Sahih Muslim 585 halamannya. Kalau dalam Sahih Bukhari itu 287. Ya, saya periksa, oh iya itu ada. Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, berarti itu hadisnya sahih. Nah, doanya begitu. Kapan merangkai doa itu dalam sholat? Ketika tahiyat akhir. Coba kita baca tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala is-shalihin. Baru syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus wa barik kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala, terus wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barak sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun. Di situ doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni, tambah itu, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya, baru ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baru assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Insyaallah dijauhkan dari kesusahan bayar hutang. Dihindarkan dari kita kelilit hutang. Dihindarkan dari susahnya hidup gara-gara hutang. Susah hidup gara-gara hutang. Susah. Orang dagang berhutang, nyari duit doang. Akhirnya apa? Buat bayar utang. Ditanya mana untungnya? Buat bayar utang, gitu. Nah, ternyata kita nggak ngamalin doa ini. Doanya tadi tuh, Allahumma inni a'udzubika minal, Allahumma inni min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, doa selanjutnya, Allahumma inni, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya, itu doang doa pendek. Tinggal tambahin dari Masiihid Dajjal, tambahin Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya, kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu pendek doanya. Pakai kalau kita tiap hari.
insya Allah terhindar dari hutang. Ternyata ada, nanti ada doa kaya di dalam sholat, ternyata adanya. Pantas gak kaya-kaya orang kita kagak ngerti. Pantas kita banyak hutang, gak pernah dibaca. Dia mau gua itu. Ya emang kita ini banyak. Kita ulangi sampai pulang ini apa? Praktekin dalam sholat. Dari Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal madhrami ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa? Cuma tambahin doang kan, minal ma'thami wal Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal madhrami. Itu tinggal tambah itu, kita minta ketika baca tahiyat insyaallah jauh dari hutang. Kenapa? Karena hutang itu akan dibawa sampai ila yaumil kiamah. Sampai kiamat akan ditagih. Gak bisa kita gak bayar hutang. Harus bayar hutang. Bahkan Rasulullah SAW tidak mau menyolati orang yang masih punya hutang. Begitu dia meninggal dari sholat itu Rasul, dikabarkan oleh malaikat dia sudah dibayarkan oleh malaikat. Masya Allah, yang bayar hutang kita malaikat. Cuma hutang itu kan ada beberapa kriteria. Ada hutang karena makan, ada hutang karena gaya hidup. Beda itu, ya kan? Yang dimaksud karena makan, itu hutang dibolehkan. Ya, kemudian minta doa ini akan dilunaskan. Jangan gara-gara doa ini saya pokoknya pengennya ngutang dulunya. Ya, ngutang gaya hidup. Allah itu memenuhi kehidupan kebutuhan manusia. Setiap kebutuhan dipenuhi oleh Allah. Tapi tidak pernah orang itu bisa dipenuhi kalau itu demi gaya hidup. Orang diberikan kecukupan karena kebutuhan hidup, tapi tidak akan pernah kecukupan kalau itu untuk gaya hidup. Punya handphone pengen yang mahal, padahal dia nggak mampu, akhirnya ngutang. Dan gitu, pengen punya motor yang bagus, padahal biasa saja juga bisa. Pengen punya segalanya yang lebih wah kelihatannya, padahal kita tidak mampu. Ini yang menjadikan gaya hidup. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dilunasi hutang-hutang kita dengan wasilah kita membaca doa ini. Pulang bawa, catat. Season pertama ini doa bisa kita amalkan. Bapak dapat pahala, saya dapat pahala. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin bi alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam.